Cybercrime Mabes Polri berhasil mengungkap identitas tersangka penyebar isu Rush Money. Isu Rush Money ini beredar di media sosial setelah aksi demonstrasi pada 4 November lalu. Informasi selengkapnya kami langsung bergabung bersama dengan Egit Hapsari langsung dari Mabes Polri Jakarta. Egit, siapa aktor di balik isu dari Rush Money ini? Zakia, sebenarnya aktor intelektual di balik isu tersebarnya Rush Money ini juga masih diburu oleh polisi, namun polisi baru saja menangkap salah satu pengunggah konten isu Rush Money tersebut ke sosial media. Pelaku ini bernama Abdul Rozak alias Abu Uwais yang menyebarkan konten yang mengajak masyarakat untuk menarik uangnya bersama-sama atau biasa disebut dengan Rush Money ke sosial media ini. Dan Abu Uwais ini merupakan guru SMA yang berdomisili di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Isu Rush Money ini memang tersebar pasca aksi demonstrasi pada tanggal 4 November lalu, tepatnya di tengah bergulirnya perkara yang menimpa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama di Barreskrim Polri ini. Namun seperti apa konten yang diunggah oleh pelaku ke media sosialnya yang akhirnya mengakibatkan dirinya terseret unsur pidana? Berikut pernyataan selengkapnya dari Kadif Humas Polri Irjen Polisi Boy Rafli Amar. Foto besarnya seperti ini kira-kira, ya. Di situ ada provokasi 2 Desember ya. Uangnya itu 2 Desember gitu ya. Di tempat tidurnya itu. Jadi atas dasar konten yang provokatif inilah kita melakukan langkah-langkah penyelidikan lebih lanjut. Kemudian berhasil dilakukan penangkapan dan tentunya yang bersangkutan telah juga diamankan sebuah HP, kemudian juga beberapa kelengkapan barang pribadi yang sedang dalam pemeriksaan. Zakia, meskipun isu ini tersebar pasca aksi demonstrasi 4 November dan di tengah bergulirnya kasus Basuki Cahayapurnama, namun motif sebenarnya di balik beredarnya isu Rush Money ini juga masih terus ditelusuri oleh penyidik, dan pelaku sendiri sejauh ini hanya mengaku ia hanya ikut-ikutan untuk menyebar atau mengunggah postingan tersebut ke sosial media, dan tentunya ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih berhati-hati untuk mengunggah konten di sosial media. Zakia. Apakah kemudian polisi memutuskan untuk menahan tersangka? Meskipun sudah menetapkan sebagai tersangka, polisi akhirnya memutuskan untuk tidak menahan pelaku karena sejumlah pertimbangan, yakni karena pelaku ini berprofesi sebagai guru dan memiliki beberapa orang anak. Selain itu, tersangka ini juga dinilai kooperatif oleh polisi, namun tersangka diwajibkan untuk melaporkan diri secara berkala selama proses penyidikan. Tadi juga menurut Kadif Humas Polri Irjen Polisi Boy Rafli Amar, dalam proses penyidikannya akhirnya pelaku mengakui kesalahannya dan juga meminta maaf secara tertulis baik kepada polisi, masyarakat, dan juga netizen pada umumnya karena telah menyebarkan isu Rush Money yang tidak benar ini. Namun tentunya permintaan maaf ini tidak serta-merta menghentikan unsur pidana yang menjeratnya karena polisi telah menetapkannya sebagai tersangka dan juga menjerat tersangka dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE dengan jeratan sanksi pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Selain itu, ini juga dinilai memberikan dampak yang cukup luas di tengah masyarakat, dan isu Rush Money ini juga menimbulkan instabilitas ekonomi dan juga lebih makronya lagi pada negara. Zakia. Baik, Egit Hapsari, terima kasih atas informasi Anda. Barreskrim Polri menangkap seorang tersangka penyebar isu Rush Money. Melalui akun Facebooknya, tersangka mengunggah foto berisi ajakan agar warga beramai-ramai menarik uang dari bank. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Boy Rafli Amar mengatakan tersangka adalah Abdul Rozak, seorang guru SMA di Penjaringan, Jakarta Utara. Melalui akun Facebooknya, Abu Uwais mengunggah foto ajakan untuk bersama-sama menarik uang dari bank sebagai bagian dari aksi demonstrasi 2 Desember. Konten tersebut dinilai provokatif sehingga Abdul akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Saat diperiksa, Abdul mengaku ikut-ikutan mengunggah foto tersebut.
Ia meminta maaf kepada masyarakat karena telah menyebarkan isu yang tidak benar. Atas perbuatannya, Abdul dijerat pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sanksi maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Terima kasih rekan-rekan ya. Selamat siang. Atau penarikan uang dari perbankan berhasil ditangkal. Polri, pemerintah, dan juga masyarakat sigap menolak isu yang dapat memicu stabilitas ekonomi nasional ini. Seruan penarikan uang gagal, si penebar isu yang berprofesi sebagai guru kini harus berhadapan dengan ancaman pidana penjara. Money rush atau penarikan uang dari perbankan secara besar-besaran menjadi isu yang hangat diperbincangkan 2 pekan sebelum rencana aksi demo tanggal 25 November kemarin. Aksi demo batal isu money rush juga tidak terbukti. Polisi justru berhasil menangkap penyebar isu yang disebut-sebut berprofesi sebagai guru SMK di Jakarta Utara. Unit Cyber Crime Barreskrim Polri menangkap ada seorang laki inisialnya AR atau alias Abu Uwais, umur 31 tahun, pekerjaan guru SMK, Peluit Raya Penjaringan, Jakarta Utara. Penangkapan terhadap tersangka terkait dengan postingan Facebook milik tersangka dengan akun Abu Uwais, di mana di dalam Facebook tersebut kira-kira gambar tayangannya adalah seperti ini. Dia tidur seolah-olah sudah mengambil uang. Di situ ada uang dia, ada buku tabungannya. Jadi ini sangat provokatif sekali. Aksi sigap polisi menangkap pelaku penebar isu adalah satu hal. Kesigapan Kementerian Bidang Ekonomi menangkal isu penarikan uang ini juga berpengaruh untuk meyakinkan pemilik uang bahwa ekonomi Indonesia dalam kondisi baik. Tidak ada alasan untuk terjadi rush, ya. Bank Indonesia tetap siap siaga menghadapi situasi. OJK menjaga pasar modal, menjaga lembaga-lembaga keuangan, perbankan, asuransi, dan sebagainya. Pemerintah menjaga di sektor realnya. Isu demonstrasi dan penarikan uang besar-besaran menggelinding di sosial media secara masif. Namun isu ini tidak serta-merta menimbulkan kekhawatiran. Tidak sedikit pengguna sosial media atau netizen merespon negatif ajakan tersebut. Kesigapan aparat hukum dan respon Kementerian Keuangan adalah 2 faktor yang membuat isu money rush menguap dari benak publik. Meski demikian, pemerintah perlu untuk tetap siaga, sebab bukan tidak mungkin isu sejenis akan kembali mencuat. Tim Liputan, Metro TV. Menjalani hukuman penjara atas dakwaan pembunuhan berencana. Meski demikian, Antasari berkeyakinan pembunuh sebenarnya masih hidup bebas. Wakil Presiden Yusuf Kala yang turut bersyukur atas kebebasan Antasari berharap Antasari tetap berjalan di jalan kebenaran. Mantan Ketua KPK Antasari Azhar sengaja mengundang Wakil Presiden Yusuf Kala dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli ke acara syukuran pasca bebas bersyarat dari pidana 18 tahun penjara. Yusuf Kala yang menjabat Wakil Presiden di masa pemerintahan Presiden SBY dianggap Antasari banyak memberi bantuan moral saat Antasari menghadapi persoalan hukum. Iya, sejak awal saya di dalam kan beliau sudah peduli, ya. Beliau datang menjelang lebaran bawa kue. Karena status saya narapidana waktu itu. Dan anak saya nikah, saya juga masih di dalam, beliau jadi saksi. Yusuf Kala berharap Antasari yang telah bebas bisa menikmati hari tua bersama keluarga tanpa harus lupa untuk tetap berpegang pada kebenaran. Karena menurut saya, ya, tapi yang mengetahui kebenarannya cuma satu orang, cuma beliau. Terserah saja, tetapi masa datang. Ya, itu kebenaran harus menang. Saya tidak, karena agar menjadi pelajaran kepada siapa saja. Tapi kita percaya pada lembaga pengadilan, jangan lupa. Tapi menjadi pelajaran. Supaya jangan terulang. Kita percaya pada pengadilan. Tidak mengatakan ini salah secara pengadilan. Kita tidak berhak mengatakan itu. Tapi keadilan, kebenaran tentu lebih tinggi lagi. Ya, cukup ya.
Antasari Azhar meniti karir sebagai jaksa dan berakhir sebagai ketua KPK yang kemudian menyeret Antasari ke penjara dengan tuduhan membunuh Direktur PT Raja Wali Banjaran Nasruddin. Antasari yang bebas bersarat 10 November lalu mengaku ikhlas dengan pidana yang ia jalani, namun tetap yakin tidak bersalah dan berpendapat bahwa hukuman yang ia jalani karena ulah sosok pemilik kuasa besar di kala itu. Dari Tangerang, Rosalin Asmaratika, Agustin Loren, Metro TV. Sulawesi Selatan, Presiden Joko Widodo meresmikan pelabuhan nelayan Untia dan meninjau progres pembangunan unit pengolahan ikan. Dalam kesempatan ini, Jokowi meminta masyarakat untuk menjaga kekayaan alam dan kemajemukan bangsa. Didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan negara akan memperhatikan kesejahteraan bagi nelayan berupa pemberian asuransi serta bantuan kapal dan alat penangkap ikan. Presiden dan Menteri Susi menegaskan agar para nelayan tidak menangkap ikan dengan cara yang terlarang seperti menggunakan bom ikan maupun racun. Di akhir acara, Presiden juga meninjau kondisi kapal yang diberikan dan berinteraksi langsung dengan para nelayan. Saat memberikan sambutan, Joko Widodo juga mengingatkan kembali pentingnya menjaga keberagaman dan kemajemukan di Indonesia. Presiden mengatakan hal tersebut merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dirawat bersama. Saya ingin mengingatkan mengenai keberagaman kita, mengenai kemajemukan kita. Bangsa kita ini bermacam-macam, beragam. Inilah anugerah Allah yang diberikan kepada bangsa kita. Beragam, bermacam-macam. Jadi marilah kita jaga dan kita rawat bersama-sama. Berbeda-beda memang. Inilah kekayaan bangsa kita yang harus kita rawat bersama. Beda-beda bahasa, beda-beda suku, beda agama. Ya inilah anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Marilah kita jaga dan kita rawat bersama. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pasca bebas bertolak kembali ke ibu kota Jakarta, Presiden Joko Widodo meninjau realisasi penggunaan dana desa di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Didampingi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo, Presiden Joko Widodo memantau pembangunan infrastruktur di Desa Pabentengan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pembangunan infrastrukturnya meliputi pembuatan jalan antar dusun dan saluran air yang anggarannya bersumber dari dana desa tahun 2016. Provinsi Sulawesi Selatan tahun ini mendapat kucuran dana besar desa sebesar 1,425 triliun rupiah, dengan setiap desa mendapat aliran dana sekitar 600 juta rupiah. Di tengah tinjauannya, Presiden Jokowi kerap melayani permintaan berfoto selfie bersama warga. Sebelumnya pada Sabtu pagi, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo meresmikan pelabuhan nelayan Untia dan meninjau progres pembangunan unit pengolahan ikan. Dalam kesempatan ini, Jokowi meminta masyarakat untuk menjaga kekayaan alam dan kemajemukan bangsa. Presiden dan Menteri Susi menegaskan agar para nelayan tidak menangkap ikan dengan cara yang terlarang, seperti menggunakan bom ikan maupun racun. Di akhir acara, Presiden juga meninjau kondisi kapal yang dibelikan dan juga berinteraksi langsung dengan para nelayan. Saat memberikan sambutan, Joko Widodo juga mengingatkan kembali pentingnya menjaga keberagaman dan kemajemukan di Indonesia. Ia mengatakan hal tersebut merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dirawat bersama. Mengingatkan mengenai keberagaman kita, mengenai kemajemukan kita. Bangsa kita ini bermacam-macam, beragam. Inilah anugerah Allah yang diberikan kepada bangsa kita. Beragam, bermacam-macam. Jadi marilah kita jaga dan kita rawat bersama-sama. Berbeda-beda memang. Inilah kekayaan bangsa kita yang harus kita rawat bersama. Beda-beda
bahasa, beda suku, beda agama. Ya inilah anugerah Allah yang diberikan pada kita. Marilah kita jaga dan kita rawat bersama. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Antasari Azhar